Kembali lagi bersama gua di channel FBH Kreatif. Seperti biasa gua akan berbagi tentang tutorial vektor di Android. Kali ini gua nurusin dari video yang kemarin tentang si tutorial vektor mobil Avanza, dan kali ini di bagian shading dan juga bagian lainnya lah. Dan kita akan langsung mulai ke videonya. Nah, setelah kalian selesai di bagian coloring, klik tools. Setelah diklik tools, kalian cari yang namanya pena. Nah, setelah diklik pena, jangan lupa untuk kuasnya kalian ganti dulu ke lasso. Ya, jadi untuk kuasnya itu kalian ganti dulu. Untuk kuas tadi kalian langsung ke lasso aja. Kalau udah di lasso ya tinggal lanjutin aja. Kemudian sebelum lanjut ke bagian yang lainnya, kalian aktifkan dulu layarnya. Setelah tampilan layarnya full dan setiap masing-masing dari warna itu sudah berbeda layar, kalian bisa sembunyikan dulu layar yang tidak akan kalian pakai. Caranya swipe ke kiri. Ya, di swipe ke kiri, nanti akan ada logo-logo di sebelah tulisan layar yang bentuk mata itu, tinggal kalian di tap-tap aja. Kalau misal sudah semua tersembunyi, kalian ambil bagian mana dulu yang akan kalian shading atau kalian akan finishing dulu lah. Nah, di sini gua ambil dari bagian body dulu, bagian lainnya gua sembunyiin. Nah, untuk pengambilan warna seperti biasa, ambil dari warna dasar. Setelah pengambilan dari warna dasar, kalian bikin sampel dulu atau sampling ya, istilahnya kayak gitu. Bikin sampel dulu untuk warnanya apakah bagus atau tidak, karena untuk pembuatan vektor yang menggunakan metode airdrop itu ya lumayan ribet, karena kita tidak punya palet tersendiri untuk masing-masing mobil, karena warna putih di setiap mobil itu pasti berbeda. Jadi caranya bikin dulu sampling atau sampel untuk pembuatannya atau untuk proses shading. Begitupun untuk proses lighting dan juga lain-lain, atau untuk highlight itu bikin dulu sampling. Kalau kita sudah punya paletnya ya gak usah kayak gitu, tinggal persiapkan aja paletnya, tinggal kita tempel-tempelkan saja. Itu kalau yang menggunakan metode warna turunan atau yang kita sudah menyediakan paletnya lah. Nah, kalau misalkan udah sesuai, tinggal kalian langsung saja ke bagian yang lainnya. Itu untuk bagian yang lainnya itu biasanya gua ke bagian yang paling gede dulu lah. Intinya kalau kalian mau bikin vektor atau membuat vektor itu, kalian bikin yang bagian lainnya dulu, atau bagian yang lebih gede lah dibanding yang detail-detail kecilnya. Nah, tetapi sebelum ke proses lebih lanjutnya, di sini juga gua ada sedikit bagian yang mungkin tidak penting-penting banget, tetapi ini cara yang cukup berguna untuk pembuatan vektor di yang bidang-bidang gede lah, kayak vektor mobil ataupun vektor motor juga itu sangat berguna, karena banyak bagian yang terpisah lah pokoknya. Nah, di sini gua biasanya kalau untuk pembuatan vektor mobil biasanya gua menggunakan yang namanya select tools, kemudian select all. Nah, bagian yang udah terlanjur kita warnain kita pisah-pisahkan saja dulu. Ya, kita gunakan select tools. Kemudian kalau udah di select tools, atau ada yang namanya pilih semua itu ya. Setelah dipilih semua ya, pilih bagian yang tidak akan kita gabungkan atau yang sudah terlanjur kita shading, kita pilih lagi supaya tidak ikut kegabung karena kita akan menggabungkan. Setelah diseleksi, kalian klik tools yang namanya gabungkan. Untuk digabungkan itu kalian pilih yang urutan kedua atau gabungkan ke seluruh bagian. Seluruh bagiannya digabungkan lah tanpa ada bagian yang terseleksi satu sama lain. Setelah itu kalian bisa langsung lanjut ke proses shading yang kedua. Nah, di sini gua karena ada sedikit step yang kelewat, jadi untuk yang
Selanjutnya bagian shading yang pertama, yang tadi yang udah terlanjur kita bikin itu masuk ke shading yang kedua. Jadi untuk tutorial kali ini sedikit pusing ya. Kalau kalian mau lebih paham ya kalian tonton saja dari awal supaya kalian lebih tahu dan lebih bisa menerapkan ke project yang kalian mau gambar. Kalau kalian mau membuat vektor mobil yang persis sama, nanti bisalah gua akan sharekan di Instagram atau kalian bisa minta saja untuk bahannya di Instagram. Nah, kemudian di sini untuk bagian shading yang pertama itu kalian tinggal tracingkan saja ke bagian yang menurut kalian itu gelap lah. Karena di setiap pandangan orang itu kan berbeda-beda. Kalau menurut gua ini bagian warna shading pertama, ada yang menurut orang lain ini bagian warna dasar, itu tergantung dari persepsi dari mata kalian sendiri. Nah, di sini gua membuat yang namanya inilah duplikasi ya. Ini tools yang gua gunakan yang tadi ya, duplikasi dulu bagian warna dasarnya yang sudah kita gabung di awal tadi. Kemudian kita pilih select tools atau klik select, kemudian pilih dulu warna, pilih dulu warna dasar, kemudian warna shading pertama. Setelah itu kalian cari yang namanya gabungkan atau di combine. Nah, untuk combine ini kalian ambil yang nomor 2 atau kalian pilih bagian tengah saja yang akan kita pakai. Hasilnya akan seperti ini. Kalau tidak digabungkan dulu itu beda lagi hasilnya. Jadi alangkah baiknya digabungkan dulu seperti yang awal tadi. Kalau udah kita select lagi, kemudian pindahkan ke bagian belakang supaya untuk shading keduanya itu tidak tertutup sama shading pertama. Nah, jadi itulah cara pembuatan atau sedikit masukan atau sedikit trik ya yang biasanya gua pakai di semua vektor mobil yang biasanya gua buat. Jadi beberapa kalau bisa dibilang cara cepatnya lah seperti itu. Nah, kalau sudah kalian bisa langsung saja tracingkan ke bagian keseluruhan sampai hasilnya seperti ini. Kemudian tinggal proses highlight-nya aja. Untuk highlight itu biasanya gua menggunakan 1 atau 2 warna. Yaitu maksimalnya itu biasanya gua 2 warna aja. Jadi total keseluruhan warna yang biasanya gua pakai itu cuma 5 warna. 2 shading, 2 highlight dan 1 warna dasar. Nah, untuk si highlight ini itu menyesuaikan ya. Meskipun ini mobilnya warna putih, tapi kalau kita ingin membuat yang lebih muncul lagi warnanya, biasanya perlu 1 atau 2 warna atau lebih. Itu semakin banyak warna semakin bagus, semakin realistis juga, dan semakin menunjukkan bahwa si mobil ini tuh lekuk-lekuknya itu jelas. Nah, untuk di bagian highlight ini kali ini gua menggunakan 2 warna. Meskipun mobilnya warna putih, hanya 1 warna saja sudah cukup. Tetapi kalau misal ingin menampakkan lebih bagus atau lebih baik, ya alangkah baiknya lebih dari 1 warna. Ya, itu tergantung dari kebutuhan dan tergantung dari mood juga. Kebetulan kali ini mood gua lagi bagus-bagusnya, lagi semangat-semangatnya bikin vektor. Apalagi ini requestan dari abang-abang yang udah komen di Instagram. Di Instagram juga ada komen di YouTube juga, "Bang, bikinin dong Avanza warna putih." Entah itu mobil pribadinya ataupun mobil orang lain, yang jelas kalau udah komen gua pasti apresiasi lah, atau ya bisa dibilang oh inilah berarti orang ini sungguh-sungguh menontonnya, dan ya beruntung lah karena hitung-hitung ini giveaway. Meskipun ini ya hitungannya giveaway lah buat orang yang sudah request di kolom komentar dan sudah memberikan bahannya juga di Instagram. Jadi buat kalian yang pengen dapat vektor gratis, ya kalian bisa langsung saja follow Instagram gua @fgh_kreatif. Kemudian kalian request bahan, misalkan mau vektor boots ataupun vektor apapun itu, kalian tinggal fotokan saja,
foto apa yang mungkin kalian pengen dibikinkan vektor wajah juga boleh lah masuk, vektor mobil apalagi itu lebih masuk lagi, karena kali ini kebetulan gua lagi membuat vektor mobil ya, bukan lebih sih, lagi hobi-hobinya lah membuat vektor mobil apa aja deh gua bikinin vektor. Kebetulan ada juga yang komen, "Bang, bikinin dong vektor bus." Untuk vektor bus itu mungkin di next lah, kalau belum ada yang komen lagi ya gua bikin di next video aja untuk vektor bus itu. Nah, untuk highlight cukup seperti itu. Lanjut ke bagian velg. Kali ini untuk bagian velgnya kebetulan berwarna silver, jadi lebih gampang. Nah, untuk vektor velg ini gua ambil warna dasar dari warna yang tengah-tengah antara shading dan juga highlight. Nah, biasanya gua kalau untuk vektor velg itu ambil ke arah highlightnya dulu, karena kalau untuk velgnya kadang yang paling menonjol itu kan yang highlightnya. Jadi gua tracing highlightnya dulu. Setelah highlightnya selesai, itu untuk highlight itu bisa 2 warna ataupun lebih lah. Jadi itu tergantung atau menyesuaikan dengan kondisi pencahayaan yang ada di bagian velgnya itu. Nah, ini masuk ke highlight yang kedua atau warna terang yang kedua. Dan untuk warna terang yang kedua itu tidak diterapkan ke bagian keseluruhan warna, hanya di beberapa titik saja yang warnanya paling mencolok. Nah, setelah di highlight barulah ke proses shading. Untuk proses shading ini gua langsung ambil aja dari warna line artnya supaya lebih sinkron, tidak ada bagian yang berlebihan ataupun yang kurang. Jadi gua ambil dari line artnya aja supaya lebih sinkron lah, seperti tadi gua bilang. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk sisanya ya ini kan tinggal shadingnya aja, jadi sampai beres hanya seperti itu. Kemudian untuk warna hitam di bagian variasi depan itu gua gunakan hanya 1 warna saja. Ini kebetulan gua bikinnya dengan tema yang cukup simple. Kalau untuk warna hitamnya, kalau untuk bagian body itu ya gak bisa dibikin sesimpel mungkin lah, kecuali di bagian aksesoris kayak ini nih. Warna hitamnya gua bikin simple banget, hanya 1 warna yang penting kelihatan. Kalau kalian mau menggunakan duotone atau 2 warna saja, alangkah baiknya warnanya lebih berani lah. Jangan sampai kita main tipis-tipis. Kalau mau main tipis-tipis berarti harus menggunakan warna yang lebih banyak atau palet yang lebih banyak lah, istilahnya seperti itu. Nah, dari bagian depan yang tadi, kemudian bagian spion, bagian wiper juga ya menggunakan warna yang sama karena kebetulan berwarna hitam juga. Tapi di sini ada di bagian gagang pintu, bukan gagang pintu ya, apa ya bisa disebutnya itu. Pokoknya untuk membuka pintu di bagian pintu mobil Avanza ini berwarna silver. Jadi gue bisa ambil dari warna mobil tadi atau bisa bikin sendiri, itu tergantung dari kreasi kalian lah. Kalau kalian mau cepat ya ambil dari warna velg tadi. Kalau kalian mau ribet ya kalian bikin langsung aja, bikin sendiri lah. Pokoknya seperti itulah. Kemudian untuk bagian depannya yang berwarna silver juga kalian bisa ambil dari warna velg tadi, atau kalian bisa bikin yang agak berbeda lagi. Yang penting tidak terlalu nabrak dengan bagian velg yang tadi kita bikin. Jadi jangan sampai untuk keseluruhan warna yang bagian silver itu berbeda-beda. Lebih bagusnya itu menggunakan 1 palet, misalkan 1 palet silver untuk bagian velg, untuk bagian gagang pintu, untuk bagian depan itu hanya menggunakan 1 palet saja, palet yang sudah kita buat di bagian salah satunya. Misalkan kayak tadi di bagian velg kita ambil dari bagian velg aja, seperti itu. Kemudian tinggal finishing.
Ini untuk bagian lampu gua masukin ke bagian finishing, dan karena kebetulan satu layer dengan kaca juga, jadi ya gua masukinnya ke bagian finishing. Nah, untuk bagian kaca seperti biasa lah, untuk bagian kaca menggunakan cara yang paling simpel, yaitu cukup 2 garis, yang satu garisnya kecil, yang satu bidang yang gede. Kemudian untuk bagian kaca yang di bagian pinggir kita bikin aja yang ya cukup simpel, ya seperti biasa lah. Untuk bagian kaca tidak terlalu penting-penting banget, yang penting bagus. Kalau untuk di bagian lampu sepertinya gua ambil yang sedikit berbeda. Untuk warna dasarnya gua sedikit ke agak terang, kemudian gua bikin shading satu warna untuk di bagian lampu. Setelah seperti ini baru ke proses highlight. Untuk highlightnya itu gua menggunakan 2 warna, yang satu agak terang, yang highlight keduanya itu ya lebih terang dari highlight yang satu, atau bisa disebut berurutan lah, kan ada warna sedang, terang, lebih terang lagi, pokoknya berurut seperti itu aja. Nah, untuk bagian highlight yang paling terang itu hanya di beberapa titik saja, tidak diterapkan ke semua titik. Kalau udah, kalian bisa gunakan yang namanya tools duplikat. Nah, kalian duplikat aja warna dasarnya. Setelah diduplikat, kalian bisa klik tools edit. Setelah tools edit digunakan, klik aja bagiannya, kemudian di bawah ada warnanya, kalian ganti aja warnanya ke warna putih. Dan di pinggir warna tadi ada yang kayak garis-garis itu untuk opasitasnya. Opasitasnya kalian turunkan aja di kisaran 15 atau 20-an, tergantung dari kebutuhan. Kemudian untuk lapisan yang keduanya ya menyesuaikan lah, bisa menggunakan opasitas 20, 25 atau 30, tergantung dari kebutuhan dan objek yang kita gambar. Kalau misalkan objeknya lebih putih lagi, ya berarti opasitasnya tinggal dinaikin saja. Hanya seperti itu saja. Kalau untuk di bagian lampu ya mungkin udah sering lah gua jelasin di setiap video pembuatan vektor mobil. Untuk bagian lampu itu menyesuaikan dengan objek, karena gue juga tidak serta-merta memasukkan opasitas ke bagian keseluruhan menggunakan opasitas 15, enggak, karena ya menyesuaikan lah. Kemudian kalau untuk ban itu ya sebenarnya tidak terlalu penting lah, gak di tracing juga gak apa-apa, tapi ya minimal 2 warna lah, warna dasar dan juga highlight udah. Kalau untuk bagian ban cukup seperti itu saja, gak ada bagian yang aneh lagi kalau untuk pembuatan vektor atau pengetresan di bagian ban, karena cukup dengan cara seperti itu saja udah beres, karena kebantu dengan bagian lainnya kayak bagian bodi, bagian velg, bagian kaca, bagian lampu, dan bagian lainnya itu cukup terbantu. Meskipun kita tidak membuat atau kita tidak mengetres di bagian ban, itu tidak masalah. Ya minimalnya 2 warna dasar sama highlight udah, hanya seperti itu aja. Kemudian untuk di bagian kaca, kalian bisa gunakan dulu yang namanya select tools. Nah, select tools itu sangat berguna untuk di pembuatan vektor mobil. Nah, kalian tinggal pilih aja bagian yang tadi, kemudian cari yang namanya gabungkan. Untuk gabungkannya jangan lupa klik yang urutan kedua atau gabungkan keseluruhan tanpa ada bagian yang dibuang lah. Untuk bagian pinggir juga sama, gabungkan urutan yang kedua juga. Kalau udah digabungkan, kalian gunakan yang namanya gradasi ataupun gradient. Untuk salah satu warnanya kalian klik aja, opasitasnya kita turunkan ke 0 atau tanpa warna sama sekali. Untuk yang satunya ya tetap warna putih. Pokoknya kalian ambil salah satu, yang penting satunya warna putih, untuk salah satunya opasitas 0 lah. Udah cukup seperti itu saja. Untuk arah cahayanya menyesuaikan, yang jelas kalau posisinya siang hari berarti yang terangnya dari atas, berarti yang tidak ada warnanya dari bawah, seperti itu.
Dan kalau untuk bagian emblem itu sebenarnya menyesuaikan, bisa di tracing ataupun enggak, itu tergantung dari kebutuhan kalian. Mau di tracing mau enggak ya terserah kalian. Tapi alangkah baiknya kalau pesanan orang lain itu harus di tracing atau harus dijiplak lah. Istilahnya untuk emblemnya itu harus kita gambar ya. Pokoknya seperti itu saja. Dan ini terima kasih buat Mas, apa ya namanya, gua belibet banget kalau nyebutin nama, karena namanya kalau di Instagram kan aneh-aneh, ada Mas SXSSS, gak tahu siapa ya itu namanya. Pokoknya nanti di akhir video ada nama masnya yang request di channel ini, channel AFG Kreatif, yang berbicara atau memberikan tutorial seputar vektor di Android. Nah, ini udah beres dan tinggal di bagian bayangan. Untuk bayangannya menyesuaikan saja, dan untuk hasilnya nanti gua akan diupload di IG atau gua akan langsung kirim ke orangnya yang udah request. Ini Mas Aisike dan pokoknya itulah. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. See you.